jumpa kembali dengan saya Roma Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, umumnya semua orang tua menginginkan agar anaknya selalu dalam keadaan baik dan sehat. Ketika anak-anaknya dalam penderitaan, orang tua akan berjuang keras agar anaknya dapat sembuh. Karena kesengsaraan anak-anak adalah kesusahan orang tua. Orang tua yang lemah lembut sungguh cepat merasakan penderitaan anak-anak mereka yang merupakan darah daging mereka sendiri. Hal inilah yang dilakukan oleh seorang wanita Kanaan dalam kisah Injil hari ini. Dia datang kepada Yesus dan mengungkapkan kesengsaraannya. "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kesengsaraan dan kesusahan anaknya memaksanya untuk datang kepada Kristus. Ia datang kepada Kristus untuk mendapat kesembuhan. Keluhan yang disampaikan oleh si wanita itu sepertinya tidak dihiraukan oleh Yesus. Para murid bahkan meminta Yesus untuk mengusir si wanita tersebut. Yesus malah menyatakan bahwa Dia diutus hanya kepada domba-domba Israel yang hilang. Tentu saja jawaban Yesus membuat si wanita itu sakit hati. Tetapi ia tidak patah semangat. Ia tetap mendekati dan menyembah Yesus sembari memohon, "Tuhan, tolonglah aku." Namun Yesus dengan sengaja memberikan tantangan bernada penolakan kepadanya. Tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Istilah anjing dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menyebut orang-orang kafir. Wanita tersebut mengalami situasi yang tidak bersahabat, diacuhkan, ditolak, bahkan diusir. Tapi dia tetap bertahan. Bahkan ia mendengar langsung sebutan anjing dari mulut Yesus, dan ini sangat menyakitkan. Ia sadar bahwa sebutan itu ditujukan kepada dirinya. Karena dia adalah seorang Kanaan yang notabene orang kafir sungguhan. Dia merasa seperti tak dianggap, diabaikan, dihina, tapi dia tidak kecewa dan tidak mundur. Dia tetap semakin mendekat dan makin merendah di hadapan Yesus. Dia sadar bahwa dirinya hanyalah orang kafir yang tak layak menerima apa-apa. Dia sadar bahwa dirinya bukanlah umat pilihan, layaknya si anak majikan yang layak menerima anugerah keselamatan. Namun, dia tetap yakin bahwa walaupun dia adalah orang kafir,
ia pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus menemukan iman yang begitu besar dari wanita itu dan mengabulkan permintaannya. Anaknya sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terkadang mungkin kita merasa kalau keluhan atau permintaan kita tidak didengarkan atau tidak dihiraukan oleh Tuhan. Tuhan bukannya tidak mendengarkan atau tidak mengabulkan permintaan kita. Tuhan dengan sengaja memberikan tantangan kepada kita untuk melihat kesungguhan hati kita kepadanya dan seberapa besar iman kita kepadanya. Tuhan memberikan ujian iman bagi kita bukan dengan maksud untuk mempermainkan kita, tapi agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi matang dan memiliki iman yang matang pula. Marilah kita belajar dari si wanita Kanaan dalam kisah Injil hari ini yang dengan berani menghadapi tantangan dan ujian. Apapun tantangan atau ujian yang ditawarkan kepada kita, kita mestinya tidak putus asa, tidak patah semangat, tidak menyerah begitu saja, tapi tetap maju. Kita mestinya semakin mendekat dan merendah di hadapan Kristus. Kita mestinya tetap yakin dan percaya bahwa Kristus berkuasa melakukan segala sesuatu. Kita mestinya selalu datang kepada Kristus dengan iman, dan Kristus tidak akan menolak kita. Walaupun kita biasa datang kepada Kristus karena kebutuhan, kita tidak akan diusir olehnya. Kristus mengajak kita untuk percaya kepadanya dalam segala keadaan dan tetap setia kepadanya, bahkan ketika dalam kesulitan yang besar dan tampaknya bahwa Kristus tidak memperhatikan kita lagi. Orang yang akan dipermuliakan Kristus terlebih dahulu akan direndahkannya dan dibuatnya sadar akan kehinaan dan ketidaklayakan mereka sendiri. Kita mestinya terlebih dahulu melihat diri kita sebagai anjing yang paling tidak layak mendapatkan belas kasihan Tuhan, sebelum kita pantas diberi kehormatan dan hak istimewa untuk mendapatkan belas kasihan itu. Apabila doa-doa kita belum dijawab, maka Tuhan ingin mengajar kita untuk berdoa lebih banyak dan lebih baik lagi. Itulah waktunya bagi kita untuk bertanya-tanya apa yang kurang dari diri kita dalam doa-doa sebelumnya, supaya apa yang dulu salah dapat diperbaiki nanti. Berbagai kekecewaan yang kita rasakan atas tidak terkabulnya suatu doa seharusnya lebih menyukakan hati kita untuk semakin setia berdoa lagi. Marilah kita bersimpuh dalam iman pada kaki Kristus dengan berdoa sungguh-sungguh dan penuh perasaan. Tuhan, tolonglah aku. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.